Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pembawa acara di sini, Dia Anila Fajinashwa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mudorobah. Simak baik-baik, jangan lupa subscribe and like and comment. Oke, check it out. Pembahasan pertama, apa sih itu mudorobah? Mudorobah berasal dari kata dorab yang berarti memukul atau berjalan. Kalau secara istilah, mudorobah itu adalah kesepakatan atau kerjasama antara dua orang, yang satu pemberi modal dan yang satu pengelola usahanya, dengan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang mereka sepakati, kayak gitu. Pembahasan kedua, apa sih dasar-dasar hukum mudorobah? Kita bisa lihat dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa'idha qudiyat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua, dari hadis yang berbunyi, artinya gini, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditinggalkan, melakukan kirot, yaitu memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Syuaib. Yang ketiga yaitu ijma atau perkumpulan para ulama. Gitu. Pembahasan ketiga, apa itu rukun-rukun mudorobah? Oke, yang pertama, adanya pemilik modal atau sahibul mal yang ngasih modal maksudnya. Yang kedua, pemilik usahanya, yaitu yang mengelola usahanya nanti. Yang ketiga, adanya usaha. Gak mungkin dong adanya pemilik modal, adanya pemilik usaha tapi gak ada usahanya. Yang keempat, yaitu ada modalnya. Dan yang kelima, ijab kabul atau sigot, atau kesepakatan atau serah terima antara kedua belah pihak. Yang keenam, nisbah atau bagi hasil di antara keduanya. Pembahasan keempat, pasti ada yang bertanya dong, ada nggak sih syarat-syarat mudorobah? Tentu ada. Syarat-syaratnya itu ada 2. Yang pertama, modal. Yang kedua, keuntungan. Dan selanjutnya, mudorobah dibagi berapa macam? Ternyata ada 3 macam mudorobah itu. Yang pertama, mudorobah mutlaqoh, yaitu di mana pemilik modal memberikan kebebasan atau kepercayaan penuh kepada pemilik usahanya untuk melakukan atau menjalankan usaha tersebut, kayak gitu. Biasanya mudorobah ini disebut dengan investasi tidak terikat. Dan yang kedua, mudorobah muqayyadah, yaitu pemilik modal memberikan batasan kepada pemilik usaha, misalnya cara investasinya atau objek investasinya. Contoh, kamu nanti jualan ini ya, keripik goreng kayak gitu, atau nanti kamu bikin perusahaan minyak aja ya, kayak gitu. Yang ketiga, mudorobah musytarakah. Mudorobah musytarakah ini pengelola modal ikut memberi adil di dalamnya atau memberikan modal juga, jadi sama-sama memberikan modal di antara pemilik usaha dan pemilik modal, kayak gitu. 5. Ketentuan mudorobah. Ketentuan mudorobah itu harus adanya pelaku. Pelakunya itu harus balik dan harus mengerti hukum. Yang kedua, pelakunya itu boleh sama muslim dan boleh sama non muslim. Yang ketiga itu pelaku itu tidak boleh mencampuri atau turut andil di dalamnya, hanya boleh mengawasi saja. Yang kedua, objek mudorobahnya. Apa sih maksudnya objek mudorobah itu? Yaitu ada modalnya dan ada kerjanya. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah atau keuntungan. Pembahasan terakhir, yaitu keenam. Nah, jika ada orang yang bertanya, kalau misalnya nanti mau batalin kayak gimana, kayak gitu. Nah, ternyata di sini penjelasannya. Berakhirnya akad mudorobah itu bisa disebabkan karena 5 hal. Yang pertama, jika masing-masing pemilik modal dan pemilik usaha menyatakan akad batal, jadi saya mau udahan aja, kayak gitu.
itu bisa batal. Yang kedua, salah satu dari pemilik modal atau usaha ada yang meninggal. Yang ketiga, salah satu yang berangkat itu juga ada yang murtad, itu bisa membatalkan juga. Yang keempat, jika modalnya habis tapi belum melakukan usaha. Dan yang kelima, jika salah satu yang berangkat itu ada yang kehilangan akal, yaitu gila, itu ternyata bisa membatalkan, guys. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya sebagai narasumber sekaligus bawa acaranya. Mungkin banyak salah atau banyak kurang-kurangnya, tetapi mohon dimaklum karena ini for the first time for me. Oke, sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih. Dading mangoleh. Lamun dahar dading mangoleh. Oh dading mangoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man.